Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget bersama saya Lucky Wood dan partner saya itulah orangnya pokoknya tadi. Iya, makasih loh dikenalinnya kayak gitu. Sama saya Nathan. Nah, di sini masih bersama dengan Mas Titis. Mas Titis. Nah, ini kan sayang nih udah kedatangan seorang lecturer. Nah, kita tidak nanya sebuah tips. Jadi di lecture dulu lah dikit. Mas Titis. Ini bermula pertanyaan ini datang dari teman gua beberapa ya. Karena mereka ini selama pandemi kan maksudnya mungkin lagi ada senggang kah atau mungkin ada yang belum dapat kerjaan, apalagi orang yang baru lulus yang suka banget sama film tapi mereka nggak bisa bikin film, belum punya skillnya lah, tapi mereka suka nonton terus komen-komen dulu gitu kan, atau mungkin ada tips nggak sih ini Mas Titis mungkin semoga bisa dibantu sama Mas Titis, kira-kira mungkin mulai dulu dari seorang ngebangun kan pertama kali bahkan dari Flick dulu kan. Nah, jadi seorang reviewer gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya misalnya contoh gue pengen bikin konten, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, entah itu mungkin di YouTube dan semacamnya, pokoknya di sosmed-sosmed, konten-konten yang berhubungan dengan film, entah kayak gue berhubungan bukan making a content as a film gitu ya, tapi lebih ke kayak mungkin review film atau preview film, atau misalkan kayak kasih top list gitu kan, pokoknya konten-konten lah atau quotes gitu kan biasanya kalau diupload di Instagram. Nah, konten-konten yang sosial media yang berhubungan dengan filmnya kira-kira bakal orang mulai tertarik dan akhirnya berkembang di awal-awal hingga akhirnya maintain bisa bertahun-tahun sampai kayak Mas Titis nih, Flick Magazine bahkan sampai sekarang kan the first movie digital magazine, sorry, itu dia. Ada tipsnya nggak sih, tips? Oke, Nathan. Pertanyaan yang bagus ya gitu. Jadi memang di zaman gue yang dulu itu kan mungkin memang belum seramai sekarang ya gitu ya. Jadi mungkin ketika lo menjadi pembeda itu cukup ya dibilang gampang juga enggak sih sebenarnya gitu ya. Tapi lo harus usaha sih sebenarnya, dalam artian dulu itu gue bisa kenal orang Gfest itu apa? Gue nekat nyari akun Facebooknya waktu itu, terus gue message gitu, Mas, perkenalkan saya Titis gitu-gitu ya, saya punya Flick nih gitu sama Movieholic Show gitu-gitu, kira-kira bisa nggak sih Mas kalau kita kerjasama sama Gfest? Kalaupun nggak bisa juga nggak apa-apa sih gitu, kita penggemar Gfest banget dari lama gitu-gitu ya. Akhirnya disuruh ketemu gitu kan. Nah, mungkin yang pertama tips gue adalah selain lo, ya itu kalau bangun itu preferensi masing-masing ya mau bangun apa. Tapi menurut gue adalah yang kedua adalah target lo tuh kemana gitu. Target market lo tuh ke siapa sih sebenarnya kayak gitu. Lo mau nargetin ini kemana, ke audiens besar. Tapi ya langkah expand-nya tuh mau kemana gitu. Networknya lo bawa kemana ya. Jadi misalnya ya nanti lo bikin satu konten baru apa. Ya kan sekarang gampang ya, lo nge-quote nge-tag dari filmmakernya. Nah itu lo coba aja, ini buat semua ya coba aja nge-tag atau nge-quote something apa yang sebenarnya orang-orang belum pernah bikin, nge-quote apa, nah akhirnya lo posting gitu ya. Nanti kan pasti akan muncul di feed-nya dia ya gitu. Ya kayak gitu. Jadi habis itu nanti lo boleh message dia misalnya, Mas izin ya minta quote-nya di film ini, saya iniin di sini, kalau bisa boleh di apa ya gitu. Jadi sebenarnya yang kedua adalah attitude sih sebenarnya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu ya nggak jauh-jauh adalah attitude sih. Attitude wins you everything sih sebenarnya. Jadi banyak banget orang-orang yang sebenarnya menurut gue berpotensi tapi merasa bahwa mereka udah besar, mungkin udah besar, udah apa, tapi sebenarnya mereka belum kemana-mana. Nah itu ya itu attitude-nya problem. Jadi memang harus attitude itu gitu, bahwa lo belum siapa-siapa di sini, jadi lo harus ya merendah lah, lo harus cari jalan, tapi ya itu tadi sopan, attitude-nya bagus, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi itu berlaku di semua hal ya, apalagi di film gitu ya. Attitude itu akan membawa lo ke callingan berikutnya ataupun ke project berikutnya gitu. Karena sebagus-bagusnya lo gitu ya, kalau attitude lo nggak nolong gitu ya orang nggak akan look up sih.
Oke. Betul, Kasian Nathan. banget. yang Jadi paling jangan emang merasa apa? Gimana? Bang? tadi apa Mas Titis lanjutin dulu, jangan merasa apa Mas? Ya nggak apa-apa. Oh, Ya makanya jangan Tadi- merasa lo kalau misalnya gini, lo seorang YouTuber yang udah misalnya oke lo punya channel udah puluhan ribu subscriber gitu, di TikTok udah berapa, terus lo sombong gitu ya, lo nggak tahu gue TikTokers yang Waduh. gitu kayak gitu ya, kayak gitu kan banyak ya maksudnya kayak gitu kan ya, nggak boleh. Menurut gue dengan lo sebenarnya udah punya kayak gitu, sebenarnya chance lo untuk masuk ke yang lain-lain itu sebenarnya gampang, asal attitude lo beres gitu aja, orang juga enak gitu kan ngajak kerja sama lo kayak gitu. Jadi dulu itu ya itu misalnya kayak lo balas email tepat waktu, misal di email orang lo balas message juga kata-katanya juga sebenarnya menurut gue adalah selain lo ya itu tadi ya, balik lagi ke awal ya, pertama yang lo harus kuasai kalau misalnya lo mau bikin sesuatu adalah manajemennya, bisnisnya, lo mau kemana gitu ya. Manajemen adalah kunci sebenarnya. Yang kedua adalah attitude. Yang ketiga adalah public relation menurut gue. PR and communication is the important things in life menurut gue. Karena dari PR itu menentukan attitude lo gimana, pembawaan lo keluar gimana, kata-kata lo menulis email gimana, kata-kata lo bales orang itu gimana, itu akan mendrive lo menjadi sebuah pribadi yang baik lah sebenarnya gitu. Jadi kombinasi dari tiga itu menurut gue. Ya, PR untuk membantu branding image perusahaannya juga seperti apa ya Mas Titis ya? Iya benar. Ya PR untuk branding sendiri dulu aja kan, tadi memang konteksnya kan lo mau jadi sesuatu gitu kan. Jadi memang ya itu maksudnya PR-nya ya lo public relation dalam artian lo juga harus tahu, oh nih temen gue ada yang punya ini ya gitu. Misalnya dulu nih temen gue bikin kaos film, terus dia nggak tahu harus kemana, dia punya gue Flick, ya udah akhirnya kita barter, dia ngasih gue 10 kaos film untuk misalnya kita review atau kita apa ya kayak gitu. Nanti orang-orang jadi tahu ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya lo look up to your network sih menurut gue juga. Ya begitu sih sebenarnya. Jadi bikin aja, tapi ya itu lo harus punya plan-plan yang harus dilakukan. Kalau ini emang gak work, ya coba plan lain yang baru kayak gitu sih. nice. Don't stop giving kan, karena anak sekarang itu time spend attention-nya sebentar ya, dalam artian cepet bosenan gitu ya. Jadi kalau menurut gua konsistensi adalah yang utama sih. Oh itu kayak quotes-nya Denzel Washington ya. Apa tuh? Apa? Without commitment you never start, without consistent you never finish. Pernah denger ya? Bentar. Di sini tuh kita lagi sombong-sombongan ilmu film kita ke depan Mas Titis atau gimana sih lo? Dari tadi kayak ngadu-ngadu. Lagi ngadu. Lu tahu ini nggak? Gitu. Mas Titis. Karena, tapi kalau iya. ya kenapa Mas Titis? Karena gini. Jadi ada satu apa ya? Nggak, gue mau cerita lah. Ada satu si X lah gitu. Ini bukan mahasiswa atau bukan apa ya, pokoknya adalah si X gitu ya. Okay. Anggap aja dia bekas mahasiswa gua gitu. Jadi dia itu merasa kalau dia bikin channel YouTube udah lumayan rame, tapi menurut gua dia pas keluar itu terlalu sombong gitu. Jadi misalnya diajak sesuatu gitu ya, attitude-nya nggak ada gitu. Jadi gue jadi agak nyesel gitu ngajak dia keluar. Jadi kan dia punya potensi nih sebenarnya nih, ya kan, konten-kontennya bagus ya kan, naiknya cepet gitu kan, tiba-tiba di channel YouTube-nya juga bagus gitu. Terus gue ajak lah proyek yang adalah yang ada duitnya gitu, tapi sorry to say ternyata attitude-nya nggak nolong gitu. Jadi akhirnya gue ya itu klien-klien jadi kayak jangan sama dia lagi lah, ya kayak gitu loh gitu. Iya. Ya kan, ya gitu lah. Ya kan kehilangan dia, ketemu kita berdua lah Mas Titis bisa. Iya. Enggak maksudnya. Jadi gue ini kan konteksnya benar-benar yang tadi ya kalau misalnya udah punya potensi jangan disia-siakan gitu gara-gara attitude lo doang gitu. Benar. Nah, itu gitu. dia ya. Buat mahasiswa-mahasiswa Mas Titis yang lagi nonton, jaga attitude kalian karena siapa tahu nanti bisa diajak kerja sama. Siapa tahu. Gak cuman buat mahasiswa yang Mas Titis dong, untuk semuanya, untuk Smart Viewers, untuk gue dan Nathan juga. Pokoknya nggak pernah lupa. Banyak orang pasti ngomong ya, yang paling utama adalah attitude. Gitu.
Kok kamu diem, Nathan? Nah, lagi nungguin Mas Titis minum. Nggak bercanda ya. Mas Titis, terakhir. Nah, ini kita pengen tahu nih kalau misalkan dari Mas Titis, kira-kira ke depannya rencananya ada apa aja sih yang bisa kita mungkin saksikan? Tadi kan kayak lagi ada project ya mengenai museum juga nanti pastinya dalam waktu dekat ini. Tapi Mas Titis sendiri punya YouTube channel nggak sih? Film-film gitu? Ini koneksi siapanya gue. Oh, iya. Cek. Jadi koneksi. Oh iya. Oh, nggak apa-apa. Nanti di-cut. Iya. Ya udah. Ya untuk kedepannya itu ya gue lagi garap series yang sama Museum Nasional Indonesia itu ya. Jadi nanti bisa ditonton di Indonesiana TV kalau nggak salah. Ya kalau ada di YouTube ya oke lah. Jadi tentang horor di museum lah gitu sebenarnya. Gue punya kesempatan lagi-lagi untuk mengekspor salah satu aset negara gitu kan. Jadi itu sebuah kesempatan yang sebenarnya langka gitu ya. Jadi gue coba untuk bikin dan ya itu sih. Maksudnya nanti bisa disaksikan lah gitu. Terus dikemasnya horor gitu. Maksudnya ya beneran denger dari teaser Mas Titis saya udah kepo sebenarnya. Kok Monas jadi horor sih? Makanya itu di Museum Nasional ya. Museum Gajah pernah ke sana. Woi, museum bukan monumen. Dia monumen. Yang Museum Gajah tau nggak? Iya tahu. Ada YouTube channel juga nggak sih mungkin yang berhubungan dengan film-film Mas Titisnya? Ya ada sih ya, kayak tahun-tahun depan itu gue sih rencananya pengen pitching lagi lah ke OTT gitu kan, karena kekuatan gue kan di web series gitu ya. Jadi kemarin sebelum buat Museum Nasional ini gue sempat ngerjain web series 5 episode yang produk minuman Olate atau nggak dari Korea. Oke. Oh tahu. Nah itu yang main Ranti Maria itu yang main Putri Pangeran di RCTI sinetron. Dia followernya 8 juta ya. Ranti Maria waktu bocil main My Heart tuh. Oh iya, itu tuh tahu. Tahu banget ya lo. Ya udah. Nah itu gue pertama kali juga bikin website yang Koreaan banget gitu. Jadi ya every year is a new challenge sih menurut gue gitu ya. Dan gue pengen kayak naikin ya level terus aja, mungkin nanti ke OTT kemana ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau menurut gue adalah lo jangan instan lah dalam artian gitu. Gue merasakan banget bahwa perjalanan gue 10 tahun ini memang didesain tidak instan gitu, dan ternyata lo kan paling enak adalah itu ya, perjalanan tidak instan adalah lo meraih hasilnya sedikit demi sedikit gitu. Lo naik tangga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enak, daripada lo naik dari 1 ke 10 habis itu jatuh gitu, itu nggak enak. Itu dia langsung sakit lehernya. Langsung sakit ya. Kalau untuk Movieolik sendiri punya sosial media nggak sih Mas Titis? Ada Movieolik YouTube dan lain-lain. Production ya. Movieolik cari aja Movieolik Production, ada di Instagram, ada di YouTube ada gitu. YouTube juga ada ya. Nah itu buat Smartviewers nanti bisa aja langsung cek. Untuk di Flick juga sudah ada di 2 tadi dikasih tahu, ada di website dan juga ada di Twitter. Itu dia. Nah Mas Titis, gitu sih. Terakhir satu pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau menurut Mas Titis, sebaiknya kalau misalnya kita tadi lanjutin yang tadi, kalau misalkan kita mau bikin konten berhubungan dengan film, better kita start dari medianya apa nih? Ya pokoknya dari gue sih gimana teman-teman tahu target marketnya kemana gitu ya. Sosial media yang teman-teman misalnya udah kuasain apa, baru dari situ research gitu ya. Nomor 2 adalah research is everything. Jadi research lo harus riset gitu ya. Apa yang orang belum lakuin, apa yang orang udah lakuin tapi belum berhasil. Nah itu lo harus bisa ibaratnya kalau di bisnis bilang ATM, amati tiru modifikasi. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya lo bisa kemasnya secara kreatif lah sebenarnya. Jangan jiplak ya ibaratnya. Jangan jiplak konten orang, jangan nge-crop konten orang kayak gitu-gitu. Karena orang maunya instan gitu. Ya begitu sama gitu. Nah, sama expand networknya aja gitu. Bikin plan sosial medianya apa gitu, plan kedepannya gimana. Gue posting ini targetnya gimana, gue jam berapa. Lo harus ketahui juga orang-orang posting konten yang rame itu jam berapa, yang kayak gitu-gitu sih. Sama ya itu search the latest trend sih sebenarnya di Google Trends kan ada. Gitu. Riding the wave kalau sekarang kata orang-orang. Orang-orang sekarang riding the wave-nya Squid Game, ya udah Squid Game gitu. Squid Game. Iya gitu. Benar. Squid Game untuk Smartviewers ya. Nah, tapi Smartviewers juga jangan lupa untuk pokoknya
nonton juga dong dari hasil production dari Movieholic. Berarti kalau misalnya kita search di YouTube Movieholic, nanti keluar juga ya video-video hasil karya Movieholic atau Titi Sabto ya, ada juga YouTube gue. Itu dia Smart Viewers ya. Terus juga jangan lupa untuk cek selalu di Flick Magazine. Itu dia ada di web dan ada di Twitter. Buat Smart Viewers, hari ini kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih Mas Titis. Luar biasa. Udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih waktunya. Kita jadinya terima kasih sudah dikasih ilmu baru lagi hari ini. Terima kasih. Nih kalau sama Loki ngobrol apalagi film bisa 3 jam 2 jam ya kita kalau ngomongin film apalagi udah ada sampai maghrib lah. Sampai maghrib lah. Ya, jadinya kalau 2 jam udah master class ini jatuh ya. Udah bukan ngobrol-ngobrol santai lagi ya ini jadinya. Master class benar. Iya. Smart Viewers, pokoknya buat teman-teman yang penasaran di episode selanjutnya, pokoknya nanti saksikan aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Thank you.